Yang sekarang kita ke arah kekeringan dan presipitasi. Yang ini saya siapkan 6 orang sih ini. Adit, Hafiz, Rofi, Sultan, Sabit, sama Wahyu ya. Yang pertama Adit dulu deh, silakan Adit. Siap, mohon izin Bu. Apa suara saya sudah terdengar? Izin saya. Ya, silakan. Kamu agak kecil ya? Izin Bu, apa sudah terlihat Bu? Oh, udah. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Fisyaputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang indeks persentase curah hujan normal atau Percent of Normal Precipitation Index atau PNI. Indeks persentase curah hujan normal dijelaskan oleh Willeke et al. 1994 sebagai persentase curah hujan normal. Indeks ini dihitung pada skala waktu yang berbeda, yaitu bulanan, musiman, dan tahunan. Indeks persentase curah hujan normal ditemukan cukup efektif untuk menggambarkan kekeringan untuk suatu wilayah atau untuk satu musim. Gayus 2006. Indeks ini dikembangkan untuk mengkarakterisasi keparahan kekeringan meteorologi, tetapi prosedurnya juga dapat diterapkan seperti aliran sungai untuk menghitung keparahan kekeringan aliran sungai. Indeks ini sederhana, menurut definisi mudah dihitung dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Pada praktikum kali ini saya menggunakan software MDM atau Meteorological Calculator dan aplikasi Microsoft Excel untuk menghitung indeks persentase curah hujan normal. Data yang digunakan pada praktikum ini adalah data curah hujan bulanan pada tahun 1990-2020 di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak dengan lintang -7,20 dan bujur 112,7353 serta elevasinya 3,0. Data diunduh melalui web BMKG Soft dengan cara login dan memasukkan passwordnya. Setelah itu masuk pada menu data level 2 dan pilih tab visualis atau ekstrak, sesuaikan rentang waktu yang ingin didownload. Pada kasus ini pada tahun 1990 hingga 2020. Lalu klik tab elemen dan pilih rainfall total. Langkah terakhir pilih format data berupa .csv, lalu download data tersebut. Data inilah yang akan nantinya digunakan untuk menentukan periode waktu yang sedang mengalami puncak kekeringan maupun periode yang paling basah. Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu rapikan data agar formanya tercatat dengan rapi. Buat kolom tahun dan bulan curah hujan. Pada praktikum ini menggunakan dua metode dalam mengolah data total curah hujan bulanan. Metode yang pertama saya menggunakan Draft Monitor. Selain itu digunakan untuk menghitung PNI. MDM juga digunakan untuk menghitung 8 indeks kekeringan lainnya yang berbasis hujan, yaitu SPI, DI, RAI, EDI, CZI, MWZI, dan CZI dalam bentuk tahunan, musiman, bulan, dan rata-rata bergerak untuk 3, 6, 9, 12, 18, 24, dan 48 bulan. Karena tertentu dapat menunjukkan kondisi yang lebih kering atau lebih basah dari biasanya. Metode yang kedua yang saya menggunakan perhitungan manual untuk menghitung nilai indeks persentase curah hujan normal menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal ini nantinya dapat digunakan untuk membandingkan antara hasil output dari pengolahan aplikasi MDM dengan Microsoft Excel, dan dapat dilihat pula apakah ada perbedaan ataupun kesamaan dari hasil output kedua tersebut. Berikut merupakan
diagram alir atau flowchart dari perhitungan percent precipitation normal index. Precipitation normal index atau PNI merupakan perhitungan sederhana yang dapat digunakan untuk membandingkan periode waktu yang manapun. Dihitung dengan rentang waktu harian, mingguan, bulanan, musiman, dan tahunan sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu flowchart atau kerangka pikir dari indeks ini curah hujan harian, bulanan maupun musiman dan tahunan. Di sini saya menggunakan data bulanan. Selanjutnya data aplikasi untuk perhitungan indeksnya setelah di-run pada aplikasi langsung bisa dilihat pada aplikasi software MDM diperoleh hasil output sebagai berikut. Gambar di atas tersaji hasil olahan data curah hujan bulanan pada tahun 1990 hingga di stasiun meteorologi maritim Tanjung Perak. Hasil output tersebut diunduh dalam format Excel dulu agar nantinya memudahkan untuk melakukan perbandingan dengan hasil perhitungan manualnya. MDM di atas dapat kita lihat bahwa dominasi nilai kekering yang ekstrim kekeringannya ekstrim terjadi pada bulan dominasi nilai yang paling besar terjadi pada bulan Januari. Selain hasil output tersebut diperoleh juga nilai klasifikasi tingkat kekeringannya dengan nilai yang paling ekstrim yaitu 40 dan nilai yang paling basah yaitu lebih dari 100. Untuk menguji nilai hasil output aplikasi MDM, maka dilakukan perhitungan manual menggunakan aplikasi hitungan Excel. PNI dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PNI sama dengan P dikalikan 100, di mana PI adalah intensitas curah hujan bulanan dan P adalah intensitas hujan normal atau mm selama periode penelitian. Dengan perhitungan dapat disajikan dengan hasil output dari aplikasi MDM, maka diperoleh sebagai berikut. Jadi untuk PNI yang dihitung manual dengan PNI yang berasal dari output aplikasi MDM nilainya sama. Selain output berupa file Microsoft Excel, aplikasi MDM digunakan untuk mengunduh olahan data dalam bentuk grafik. Berikut merupakan hasil bentuk grafik indeks PNI. Dapat dilihat pada grafik bahwa tren kenaikan dan penurunan nilai indeks terjadi dengan variasi dan pola-pola yang tidak menentu. Penurunan rata-rata nilai indeks PNI dimulai pada bulan April, sedangkan kenaikan rata-rata indeks terjadi pada bulan Oktober. Nilai kenaikan dan penurunan indeks menunjukkan bahwa seberapa parah tingkat kekeringan yang terjadi di wilayah pengamatan. Kemudian untuk wilayah Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia, dan benua Australia. Selain itu, faktor angin, sirkulasi atmosfer, bentuk topografi, serta suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia juga bertanggung jawab atas cuaca yang terjadi di wilayah Indonesia. Sampai April, angin muson barat berhembus dari arah benua Asia dan wilayah Indonesia tersebut akan membawa udara lembab yang menghasilkan hujan, sedangkan pada bulan Mei sampai September angin muson timur berhembus dari benua Australia ke benua Asia membawa udara yang dengan kandungan uap air yang lebih sedikit sehingga masa udaranya kering. Pola curah hujan tersebut berimplikasi terhadap hasil perhitungan nilai indeks PNI pada praktikum ini. Dapat dilihat pada nilai rata-rata indeks pada bulan Oktober hingga April didominasi oleh nilai indeks basah yang hanya sedikit kejadian nilai indeks yang tergolong dalam kategori kering. Sedangkan pada bulan April terjadi penurunan rata-rata nilai indeks yang dapat dilihat pada gambar tersebut.
Penurunan tersebut terus terjadi hingga bulan September dan kembali menunjukkan penambahan nilai indeks yang naik pada bulan Oktober. Berikut merupakan gambar tabel grafik rata-rata klimatologis indeks PNI pada tahun 1990 hingga 2020. Dapat dilihat pada grafik nilai tertinggi berdasarkan data yaitu pada tahun 1998, 2010, dan 2016. Indonesia sedang dilanda peristiwa La Nina yang cukup kuat sehingga hampir pada tahun-tahun tersebut nilai indeks PNI yang cukup basah berkaitan erat dengan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Dalam jurnal program studi pendidikan fisika FMIPA Universitas Hamzanwadi yang berjudul dampak kejadian La Nina terhadap curah hujan di Kabupaten Jemberana, disebutkan bahwa penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa La Nina pada tahun 2010 memengaruhi akumulasi curah hujan bulanan pada bulan Mei sampai Desember di tahun 2010 di sebagian wilayah Indonesia. La Nina pada tahun 2010 tergolong La Nina yang dengan intensitas yang kuat karena dipengaruhi oleh anomali suhu permukaan laut atau SPL Nino 3,4 yang rendah pada tahun 2010, yaitu bernilai lebih dari selama 3 bulan berturut-turut. Curah hujan pada tahun 2010 umumnya lebih tinggi dari tahun-tahun La Nina sebelumnya. Selain itu, pada jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca volume 18 nomor 1 2017 yang berjudul Analisis Spasial Pengaruh Kejadian El Nino Kuat tahun 2015 dan La Nina lemah pada 2016 terhadap kelembapan angin curah hujan di Indonesia, disebutkan bahwa dalam penelitian tersebut menggambarkan pengaruh dari fenomena El Nino dan La Nina yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 terhadap wilayah Indonesia dilihat dari beberapa parameter, yaitu kelembapan udara dan curah hujan. El Nino jelas terjadi pengaruhnya pada bulan-bulan kering, yaitu bulan Juli sampai bulan Oktober 2015. Karena penurunan nilai kelembapan dan mengurangi intensitas curah hujan dari parameter kelembapan udara. Pengaruh El Nino terjadi kering tahun 2015 di mana anomali negatif terjadi lebih dominan, sedangkan pada tahun 2016 pada saat kondisi La Nina cenderung terjadi anomali positif sehingga lebih banyak mendukung terjadinya pembentukan hujan. Untuk tahun 2015 ini tadi yang bulan-bulan keringnya pada bulan Juli, Oktober, dan pada tahun 2016 lebih dominan kejadian La Nina-nya. Dapat dilihat pula pada grafik nilai indeks PN tahun tersebut bahwa nilai indeks yang paling kecil berdasarkan data pada tahun 2007 dengan nilai 74,2. Nilai indeks yang rendah ini menunjukkan bahwa kondisi di wilayah Indonesia sedang terjadi penurunan jumlah curah hujan. Hal ini diperkuat dalam jurnal yang berjudul Analisis Dampak Fenomena 1997 hingga 1998 terhadap ketersediaan air tanah pada wilayah Pulau Ambon oleh bahwa tahun 1997 di beberapa wilayah Indonesia sedang terjadi penurunan jumlah curah hujan sehingga berkurangnya ketersediaan air dan terjadi defisit air. Analisis secara meteorologis fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 adalah peristiwa El Nino. Secara garis besar, indeks PNI merupakan indeks erat dengan kondisi cuaca di Indonesia. Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa masa udara kering di Indonesia menyebabkan kekeringan di wilayah tersebut sehingga pembentukan awan positif sulit terjadi. Selain itu, peristiwa El Nino juga cukup berpengaruh terhadap nilai indeks PNI. Di lain pihak, penurunan nilai indeks PNI menunjukkan bahwa konsentrasi awan lembab yang ada di wilayah Indonesia menyebabkan pembentukan awan konvektif yang menimbulkan curah hujan di wilayah tersebut. Selain El Nino, peristiwa La Nina juga memiliki peranan yang cukup kuat terhadap penurunan nilai indeks PNI, di mana jika terjadi peristiwa yang cukup kuat, maka nilai indeks akan menurun dikarenakan curah hujan yang terjadi di wilayah
Siap, mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Bentar ya. Oke, suara saya kedengeran? Halo, suara saya kedengeran? Siap, terdengar Bu. Siap, terdengar Bu. Oke, yang pertama kita share screen dulu ya. Udah kelihatan? Siap, terlihat. Siap sudah Bu. Oke, ini indeks persentase curah hujan normal di meteorologi maritim Tanjung Perak. Jadi agak hati-hati ketika kita ngomong Indonesia ya. Ini bukan cuma buat Adit aja, tapi yang lain juga. Ini kan cuma satu titik ya, dan satu titik ini di Jawa. Nah, kita nggak bisa langsung bilang bahwa di Indonesia begini gitu. Tapi langsung aja kamu cuma bisa bilang bahwa di maritim Tanjung Perak itu El Nino berpengaruh gitu. Tapi kita belum bisa bilang Indonesia karena datamu cuma maritim Tanjung Perak gitu. Oke, itu yang pertama. Untuk data ini udah ada ya, resolusinya bulanan, lokasinya di mana, sumbernya di mana, jenis datanya curah hujan. Ini udah cukup. Nah, jadi di sini ada dua metode. Yang pertama menggunakan MDM dan yang satunya lagi menggunakan Excel. Jadi MDM-nya ini yang diuji menggunakan Excel atau yang hasil Excel itu diuji dengan hasil MDM sebenarnya. Mohon izin Bu, untuk yang pertama saya menguji nilai dari output MDM-nya dengan hasil perhitungan manual di Excel Bu. Ya, cuma ada satu di sini indeks PNI ini rumusnya di sebelah mana sih? Tadi harusnya ada di metode, oh ya ini. Oke, tapi kamu naruhnya di hasil gitu rumusnya. Mending kamu taruh di sini di metode gitu. Oke? Kan nggak lucu gitu. Ini saya dapat ini gitu. Maksudnya kita udah tanda tangan kontrak, misalnya kontrak asuransi atau apakah gitu. Kemudian kita terakhir baru sadar kalau di dalam kontrak itu rumusannya seperti ini gitu kan. Itu banyak terjadi di Indonesia kan. Nah, jadi yang di sini juga kalau metode itu rumusan itu masukkan ke metode. Nah, PNI dihitung dengan rumus bagi berikut ini harusnya masuk metode ya. Terus saya lihat ada beberapa perulangan sih kayaknya. Jadi di metode ada, di ini di hasil ada lagi gitu. Jadi pisahkan yang mana yang metode, yang mana yang hasil. Jadi semua proses yang kamu lakukan termasuk rumus-rumusnya itu taruh di metode. Hasilnya kamu nggak perlu menjelaskan ini lagi, cara lagi, kecuali nanti kamu bisa aja bikin rumus 2 gitu misalnya. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus 2 gitu, maka hasilnya begini gitu. Dan flowchartmu juga perlu ini dikit ya, perlu lebih spesifik karena kamu kan menggunakan 2. Jadi input data curah hujan mungkin bisa satu lagi, hitung dengan MDM gitu misalnya. Terus kemudian hitung dengan Excel, kemudian outputnya ini bisa kamu katakan PNI gitu. Oke. Siap Bu. Kayaknya MDM ini agak ini ya, agak baku ya. Dia nggak bisa dirubah-rubah nih ininya. Outputnya cuma kayak gitu doang. Chartnya juga cuma bulanan kayak gini. Nggak bisa time series ya dia chartnya ya. Izin Bu, ada Bu yang tahunan itu udah termasuk? Enggak, itu kan time series tahunan. Yang time series bulanan ada nggak? Tidak ada Bu, adanya yang itu sih. Nah ini agak kaku ya kalau menurut saya sih. Kalau saya mengkritik softwarenya, saya nggak mengkritik kamu, saya mengkritik softwarenya. Karena yang kita butuhkan bukan cuma yang misalnya Januari doang, kayak gini analisisnya, Februari doang, itu enggak. Tapi kita juga butuh time seriesnya untuk bulanan. Jadi kita bisa lihat perkembangannya itu kayak apa. Di sini. Kemudian yang Excel kamu hitung 9091 aja atau ada di dalam lampiran ini?
Oh ya, sampai 2020, tapi di sini 90 91. Jadi cuma di screenshot aja ya. Oke. Berarti nggak, saya lebih suka digrafikkan sih kalau ini, biar nggak terlalu banyak. Jadi biar nggak terlalu banyak, kamu langsung aja grafikkan dari 90 sampai 2020. Nanti kan kelihatan ya mana Excel-nya di bawah, mana Excel-nya di atas, atau benar-benar berhimpit. Harusnya sih kalau indeks kayak gini, software dan Excel-mu harusnya benar-benar berhimpit. Nggak boleh beda sebenarnya. Tapi kayaknya sih dari hasil bagus, nggak ada perbedaan. Ini ya, kalimat-kalimat Indonesia ini hati-hati. Soalnya kamu hanya pakai di maritim gitu. Bisa aja kamu bandingkan misalnya berdasarkan jurnal ini mengatakan bahwa Indonesia ini. Hal ini terlihat di hasil pengamatan di stasiun ini gitu misalnya. Jadi kamu cuma mengatakan bahwa oh ya orang lain ngomong kalau di Indonesia kayak gini dan hasil stasiun saya juga ngomong kayak gini gitu. Kita sebagai klimatologis sekarang agak hati-hati dengan tempat ya. Karena tidak semua tempat di Indonesia memiliki pengaruh yang sama. Ada tuh yang El Nino dia malah hasilnya positif, maksudnya ketika El Nino dia hujannya malah nambah itu di sekitaran wilayah Sumatera kan ada yang kondisinya seperti itu. Jadi agak hati-hati ketika ngomong oh di Indonesia tuh begini gitu karena Indonesia ini wilayah yang sangat luas dengan pulau yang sangat banyak dengan kondisi yang sangat jauh berbeda. Kalau misalnya di luar BMKG gitu, di luar klimatologis gitu ngomongnya, ya di Indonesia begini 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 gini gitu. Sebagai klimatologis ya kalian lebih cerdas sedikit lah karena kalian benar-benar menyelami di sini kalau mereka kan enggak. Oke, hati-hati dengan tempat karena tempat ini benar-benar nanti akan mempengaruhi kondisi iklim apa yang terjadi di situ. Oke, itu aja sih tambahan dari saya. Siap, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Hafiz ya, Muhammad Hafiz. Siap Bu. Silakan. Insert Bu. Ya. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Udah kelihatan? Siap. Izin Bu, kali ini saya akan membahas tentang analisis precipitation concentration index di Banjarbaru pada tahun 2013 sampai 2020. Untuk indeks PCI atau precipitation concentration index atau biasa disebut konsentrasi presipitasi index yang mana didefinisikan oleh Oliver merupakan indikator yang kuat untuk distribusi presipitasi temporal. Untuk perhitungannya dijelaskan sebagai berikut, yakni PCI sama dengan 100 dikali sigma bulanan PI pangkat 2 dibagi sigma bulanan PI dalam kurung pangkat 2. Untuk datanya sendiri ada dua, yakni data curah hujan harian dan data curah hujan bulanan. Untuk data curah hujan harian digunakan periode yakni 2013 sampai 2020. Untuk data curah hujan harian digunakan untuk menghitung nilai PCI yang biasa disingkat sebagai atau yang biasa disebut sebagai nilai precipitation concentration index, yang mana dalam penelitian ini menggunakan software R untuk memudahkan perhitungan. Untuk data curah hujan bulanan digunakan untuk menghitung nilai curah hujan tahunan. Setelah itu, nilai curah hujan tahunan akan digunakan sebagai uji verifikasi untuk mengetahui hubungan antara curah hujan tahunan dengan PCI.
Untuk metodenya ada dua, yakni untuk perhitungan Bentar. PCI. Slide-mu nggak gerak. Jadi masih di ini aja nih, di apa tuh namanya, di judul aja. Siap Bu. Ya oke. Izin Bu, apa sudah bergerak Bu? Soalnya di Sekarang udah tempat di saya. apa? Siap Bu. Kayaknya jangan di slideshow deh, dibiasain kayak gini aja. Siap Bu. Untuk metodenya ada dua, yakni untuk melakukan perhitungan precipitation konsentrasi indeks, kemudian untuk melakukan tahap pengujian atau verifikasi. Untuk tahap verifikasinya menggunakan dua analisis, yakni analisis korelasi dengan menggunakan korelasi koefisien Pearson product moment dan koefisien determinasi atau disebut R-square. Untuk flowchartnya izin Bu, ya, untuk membesarkan flowchartnya dulu. Pertama, mendownload data curah hujan harian dan bulanan yang dapat di-download di BMKG Stop. Kemudian dilakukan dua perhitungan, yakni melakukan penjumlahan nilai curah hujan bulanan menjadi curah hujan tahunan. Setelah dan kemudian untuk curah hujan harian untuk melakukan perhitungan PCI. Di sini untuk menghitung indeks precipitation concentration menggunakan software R. Kemudian diperoleh hasil dari PCI dan curah hujan tahunan. Setelah itu dilakukan verifikasi, yakni menggunakan analisis korelasi Pearson product moment. Kemudian ada lagi menggunakan uji koefisien determinasi. Setelah pertama dilakukan hitung korelasi Pearson product moment, setelah didapat hasil korelasinya dilakukan uji signifikansi. Setelah itu dilakukan lagi uji koefisien determinasi R kuadrat, yang dimana diperoleh dari pembuatan grafik analisis regresi yang diperoleh nilai R kuadratnya. Setelah itu diperoleh hasil uji korelasi Pearson product moment dan koefisien determinasi. Kemudian dilakukan analisis hubungan antara PCI dengan curah hujan tahunan dengan menggunakan hasil analisis korelasi. Kemudian selesai. Ini merupakan hasil dari nilai PCI pada tiap tahun. Untuk output keluaran dari PCI sendiri berupa nilai PCI tahunan, yang dimana diperoleh dari nilai indeks curah hujan harian, yang kemudian hasil dari outputnya berupa nilai indeks PCI tahunan. Untuk keterangan dari nilai PCI itu, yakni apabila untuk nilai keterangan PCI pada tiap tahunnya, yakni untuk tahun 2014 di mana nilai indeks PCI-nya 12,60 memiliki distribusi curah hujan yang sedang. Sedangkan 2015 sama seperti halnya dengan 2014 memiliki distribusi curah hujan yang sedang. Untuk 2016 nilai PCI-nya lebih sedikit daripada tahun-tahun yang dilakukan penelitian, memiliki distribusi presipitasi seragam, meskipun konsentrasi presipitasinya rendah, namun memiliki distribusi yang merata. Untuk 2017 nilai PCI-nya 10,08 memiliki distribusi curah hujan yang sedang. Sama halnya dengan 2018 dan 2020 sampai 2020 memiliki distribusi curah hujan yang sedang. Dari tabel dapat dilihat bahwa persebaran curah hujan pada tahun 2014 sampai 2020 di wilayah Banjarbaru terbilang cukup merata, di mana nilai indeks precipitation tidak ada yang mencapai angka lebih dari 15. PCI sendiri lebih mengacu pada persebaran hujan dengan melihat secara distribusi temporal. Ini merupakan grafik nilai konsentrasi presipitasi indeks pada tahun 2014 sampai 2020.
Dari grafik dapat terlihat bahwa nilai dari precipitation konsentrasi indeks selalu berubah-ubah tiap tahun. Namun di sini dapat dilihat bahwa pola grafik ini naik dan turun pada tiap tahunnya. Mulai dari tahun 2014 yang bergerak naik pada tahun 2015, kemudian nilai tersebut turun di tahun 2016. Pada saat 2017 mengalami kenaikan, ya, walaupun tidak begitu besar. Pada tahun 2018 nilai PCI indeks bergerak naik dan kemudian turun hingga di tahun 2020. Untuk hasil analisis korelasi Pearson product moment, pada perhitungan analisis korelasi Pearson diperoleh hasil sebagai di mana nilai korelasi Pearson sebesar minus 0,68, di mana tanda minus ditunjukkan sebagai berbanding hubungan antara PCI dengan curah hujan berbanding terbalik, di mana apabila nilai PCI semakin besar maka nilai curah hujan tahunannya akan semakin kecil. Kemudian kita lakukan signifikansi yang dimana untuk R hitung sebesar min 0,68 dan untuk R tabel sebesar min 0,878, maka dapat dikatakan nilai R hitung lebih besar dari min R tabel sehingga dapat dikatakan HO diterima. Dimana di sini meskipun terjadi korelasi yang kuat, nilai dari curah hujan tahunan tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai dari PCI tersebut. Kemudian nilai kemudian diperoleh nilai R kuadrat di mana nilainya sebesar 0,4631 yang mempunyai arti bahwa 46,31% variasi dari variabel Y atau variabel tergantung atau respon dapat diterangkan dengan variabel X atau variabel bebas, sedangkan sisanya 0,5369 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabilitas yang inheren. Untuk kesimpulan, pada percobaan yang menggunakan dua data, yakni data curah hujan harian dengan curah hujan diperoleh nilai PCI, yang mana pada tahun 2015 merupakan puncak tertinggi untuk nilai indeks PCI. Dengan kata lain, penyebaran distribusi curah hujan pada tahun tersebut sedang, yakni ada yang merata, ada yang tinggi, ada yang tidak. ENSO mempengaruhi distribusi curah hujan, yang mana ini juga akan berpengaruh terhadap nilai PCI di daerah Banjarbaru. Hal ini dibuktikan dengan adanya grafik persebaran curah hujan bulanan, yang mana untuk tahun 2016 memiliki curah hujan yang tinggi, namun untuk SOI-nya masih terbilang menunjukkan adanya nilai fenomena ENSO yang kuat, baik dari La Nina maupun El Nino. Hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa nilai korelasi Pearson negatif dan memiliki hubungan yang kuat, meski secara signifikansi variabel X dan Y tidak memiliki pengaruh yang besar. Itu juga dapat dilihat dari koefisien determinasi, yang mana nilai X dan Y memiliki hubungan yang sedang. Dapat dikatakan variabel X dan Y tidak memiliki pengaruh yang besar. Izin Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih. Bisa ditutup dulu. Kamu detail sekali mengurusi korelasinya ya di sini. Jadi penjelasannya cukup banyak untuk korelasi antar keduanya. Cuma apa ya? Kalau misalnya 0,6 kayaknya itu korelasinya udah lumayan gede sih, Hafiz. Jadi bukan bener ya Hafiz ya? Ya Bu, cuman izin Bu, untuk masalah korelasi Pearson ada uji signifikansi. Apabila HO-nya diterima, maka hubungannya tuh tidak terlalu terpengaruh Bu, karena ada pengujian lagi Bu sebelum dibuat kesimpulan gitu Bu. Tapi bukannya HO-mu diterima nih? Bukannya HO-nya ditolak, enggak ya? Enggak Bu, HO-nya diterima Bu untuk yang itu R hitung dan R tabelnya. Ini kayaknya karena datamu pendek deh kalau menurut saya. Kalau data Izin Bu, 20. untuk data yang 2013-nya miss Bu, soalnya takut mempengaruhi nilai itunya Bu. Ada yang itu Bu bilang. Datamu cuma segini. Datamu cuma pendek soalnya. Walaupun dalam 2013 masuk juga nambah cuma 1 data poin gitu sih. Ini berapa sih ini? Cuma 7 tahun ya. Jadi cuma 7 data poin. Mungkin itu yang menyebabkan dia HU-nya diterima. Jadi kalau datanya lebih panjang sih enggak sih kayaknya.
Jadi kalau kamu pakai bulanan, mungkin KU-nya ditolak. Nah, di sini ada proses yang saya agak missing nih. Kamu mengatakan di sini data curah hujannya pakai harian kan untuk menghitung PCI. Siap, Bu. Tapi keluaran hasilnya ini tahunan gitu. Saya nggak lihat keluaran hasil harian pertama. Itu pertama ya, yang agak bikin saya kayaknya ada sesuatu yang missing di sini. Kemudian yang kedua, ketika saya baca di metode, nah ini dia pakai bulanan. Izin Bu, untuk bulanannya agak susah untuk dikerjakan, tapi saya ada mau cara yang di lain ada juga yang pakai curah hujan harian, namun hasilnya sama dengan menggunakan curah hujan bulanan, Bu. Jadi meskipun menggunakan curah hujan harian ataupun bulanan, hasilnya tetap itu, Bu, tahunan, Bu, untuk nilai indeksnya. Ini masalah konsistensi sih kalau saya ya. Ya, Bu. Kamu menulis di sini bulanan, tapi sebenarnya kamu ngerjainnya harian gitu loh maksudnya. Oke? Ya, Bu. Jadi kalau misalnya gitu, ini PI ini harusnya curah hujan harian pada hari ke I. Sebenarnya gitu. Karena yang kamu kerjakan harian gitu, bukan bulanan. Oke? Ya, Bu. Oke, di situ. Kemudian dari PCI harian ini, bagaimana prosesnya dia menjadi PCI tahunan yang di sini belum dijelaskan. Dari harian menjadi tahunan ini. Ya. Jadi ini gimana nih prosesnya dari harian dia bisa jadi tahunan? Izin Bu, kalau di R-nya tuh ada paketnya, Bu, kayak untuk menghitung dari nilai PCI-nya, Bu. Jadi langsung menggunakan paketnya itu, Bu. Oke, berarti paketnya ya. Tapi kamu harus tahu paketnya ini memprosesnya dari harian ke sini gimana caranya gitu ke tahunan. Apakah hasil paketnya itu tahunan doang kalau yang dari F? Siap, hasilnya cuma tahunan aja, Bu. Oh, jadi kamu inputnya datanya harus harian, kemudian jatuhnya tahunan gitu ya? Siap, iya, Bu. Berarti ini hasil R-nya ya, paketnya ya. Ini kadang nggak terlalu sulit sih sebenarnya rumusnya kan ya. Rumusnya PI ya sih, cuma PI kemudian yang sebenarnya nggak terlalu ini sih rumusnya, nggak terlalu ribet. Ini dia konsentrasi uji koefisien determinasi, kocak udah, kata udah. Nah ini sih yang saya nggak seret kenapa keluarnya harus tahunan gitu, karena ketika kamu tahunan kamu ngecek dengan data tahunan ini cuma ada 7 data poin. Kalau 7 data poin itu biasanya ya K0 biasanya nggak ditolak, jadi agak susah menjelaskan. Kalau kamu misalnya jatuhnya keluarannya bulanan akan lebih bagus. Oh iya, yang di sini untuk penulisan ini ada beberapa penulisan yang seharusnya itu ada di metode, tapi kamu masukkan di sini. Kemudian ada di metode, tapi kamu masukkan di pendahuluan. Oke. Contohnya di sini. Data curah hujan digunakan untuk menghitung PCI. Nah, yang ini sebagian ini sebenarnya bisa ditaruh di metode aja gitu. Bukan di data. Nah, uji data final untuk verifikasi mengetahui hubungan. Ya ini nggak apa-apa, tapi dari hasil tersebut dibuat grafik analisis korelasi, yang ini di metode. Jadi lebih jelasnya di metode sebenarnya. Kemudian, nah ini juga proses yang ini, tapi nggak apa-apa sih kalau yang proses yang ini untuk data. Dua ini ya, dia harusnya sebagian masuk metode. Jadi jangan dijelaskan di situ. Jadi saya merasa agak berulang gitu. Di sini dijelaskan, di sana dijelaskan, di situ dijelaskan lagi. Kemudian untuk metode dan hasil di sini mana itu ya yang. Nah di sini kan kamu udah hasil tiba-tiba baru keluar rentang dan klasifikasinya. Ini harusnya sebelum kamu menjelaskan hasil udah ada penjelasan tentang rentang dan klasifikasi.
Jadi ketika kamu mengeluarkan hasil di sini, misalnya 12,6 gitu. Ini kan berarti Ya, distribusinya Bu. sedang gitu. Oke. Yang ini sih, yang tabel 2 sih terutama. Tabel 2 ini masuk metode, yang ini tabel 3 ini masuk hasil. Oke, Syamsuddin Nur ya, curah hujan tahunan. Berarti curah hujannya antara curah hujan tahunan dengan PCI tahunan berarti ya. Nah, Ya, ini Bu. lihat data poinnya sedikit kan. Ini Ya, yang Bu. mungkin agak kurang. Nah, ini kritik untuk ininya sih, untuk paket R-nya. Mungkin ada paket R yang lain yang sebenarnya dia bisa keluarannya itu bulanan. Atau karena ini sebenarnya rumusnya simple aja, Excel aja sih. Kalau memang R-nya cuma aku harus ngeluarin tahunan doang gitu, nggak bisa ngeluarin yang lain gitu. Sedangkan kalau bulanan, ini langsung aja pakai data bulanan, kemudian masukkan rumus ini gitu di Excel, kayaknya akan lebih informatif gitu hasilnya. Oke, Ya, Bu. nah itu ya. Nah itu aja tambahan dari saya sih. Siap, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk presentasi berikutnya, silahkan Rofi. Siap, Bu. Izin share screen, Bu. Izin, Bu, apakah Oke, sudah terlihat? silakan. Sudah. Baik, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rofi Wiradiva. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum perhitungan indeks, yaitu indeks Rainfall Anomaly Index atau indeks RAI. Kekeringan adalah salah satu bencana alam secara perlahan dan berdampak sangat luas. Kekeringan ditunjukkan dengan terbatasnya ketersediaan cadangan air di permukaan dan di dalam tanah, baik pertanian maupun untuk kebutuhan manusia. Terdapat banyak metode untuk menganalisis kekeringan seperti metode Standard Precipitation Index atau SPI, Standard Evapotranspiration Precipitation Index atau SPEI, Standard Index Annual Precipitation SIAP, Decil Index DI, dan Rainfall Anomaly Index, dan masih banyak standar lain indeks lainnya. RAI menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi. Rainfall Anomaly Index merupakan indeks kekeringan yang diperkenalkan oleh Van Rooij pada tahun 1960. Perhitungan dari indeks ini adalah menghitung deviasi curah hujan dari nilai curah hujan rata-ratanya. RAI mempertimbangkan dua anomali, yaitu anomali positif dan anomali negatif. Pada data yang digunakan pada indeks RAI yaitu merupakan curah hujan bulanan atau musiman ataupun tahunan. Data yang saya gunakan yaitu menggunakan data curah hujan bulanan pada tahun 1991 sampai 2020 yang bertempat di Tangerang Selatan. Data yang digunakan diambil dari web BMKG Soft, yaitu pada stasiun klimatologi Tangerang Selatan. Data yang digunakan harus lengkap dalam time series-nya. Untuk langkah-langkah perhitungan RAI sebagai berikut, yaitu pertama, menghitung nilai curah hujan rata-rata pada setiap bulan, seperti bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Selanjutnya, menghitung nilai rata-rata dari 10 curah hujan terbesar dari setiap bulan. Selanjutnya, langkah ketiga, menghitung nilai rata-rata dari 10 curah hujan terkecil setiap bulannya juga. Yang keempat, membandingkan data hujan dengan nilai curah hujan rata-rata. Jika nilai curah hujan lebih besar daripada rata-rata, maka menggunakan persamaan 1. Selanjutnya, jika nilai curah hujan lebih kecil dari nilai rata-rata, maka
maka dianggap anomali bernilai positif negatif sehingga menggunakan persamaan 2. Berikut adalah diagram alir dari metode rainfall anomali, di mana pertama selanjutnya data di input yaitu data curah hujan, selanjutnya dicek apakah setelah datanya lengkap, selanjutnya dihitung rata-rata setiap bulan, rata-rata 10 terbesar setiap bulannya, dan rata-rata 10 terkecil setiap bulannya. Setelah rata-rata setiap bulan dihitung, lalu membandingkan curah hujan dengan rata-rata curah hujannya. Jika datanya lebih bernilai positif, maka menggunakan persamaan 1. Jika bernilai negatif, maka menggunakan persamaan RAI 2. Selanjutnya akan keluar hasil RAI dan selesai. Pada RAI terdapat klasifikasi tingkat kekeringan pada tabel 1. Berikut adalah hasil dari perhitungan indeks RAI berupa time series pada tahun 1991 sampai 2020 di Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan time series dari tahun 1991 sampai 2020 dengan bervariasi pada setiap tahunnya. Garis biru grafik merupakan nilai indeks, di mana garis ke atas menandakan nilai indeks bernilai positif, sedangkan garis yang ke bawah menandakan nilai indeks bernilai negatif. Nilai indeks terendah dengan klasifikasi amat sangat kering terjadi pada tahun 2016, bulan April dengan nilai berkisar -4. Untuk kejadian nilai tertinggi dengan klasifikasi amat sangat basah terjadi pada tahun 2007, bulan Februari dengan nilai berkisar 9. Kejadian kekeringan dengan periode terlama terjadi pada tahun 2015 sampai 2016 dengan klasifikasi agak kering hingga amat sangat kering dengan kejadian selama 15 bulan. Pada tahun 2015 terjadi fenomena El Nino, di mana berdasarkan parameter Nino 3.4, SST Index dan Southern Oscillation Index atau SOI pada tahun 2015 terjadi fenomena El Nino pada level kuat yang ditandai dengan adanya perlemahan sirkulasi Walker sehingga pusat tekanan rendah berpindah dari Samudra Pasifik bagian barat ke Samudra Pasifik bagian timur, di mana hal ini menyebabkan adanya penurunan intensitas curah hujan atau anomali negatif di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama pada bulan Juli hingga Oktober 2015. Selanjutnya ada tabel 2, yang itu klasifikasi kejadian kekeringan menurut RAI. Tabel 2 menunjukkan kejadian kekeringan menurut RAI dalam persen dari tahun 1991 sampai 2020 dengan kejadian bulan basah dengan klasifikasi amat sangat basah terjadi 13,33%. Selanjutnya kejadian bulan kering dengan klasifikasi amat sangat kering terjadi 16,39%. Pada kejadian bulan normal menurut RAI di Tangerang Selatan terjadi sebesar 5,83% dari seluruh bulan pada tahun 1991 sampai 2020. Total kejadian bulan kering dengan klasifikasi agak kering hingga amat sangat kering terjadi sebesar 53,33% kejadian, sedangkan kejadian bulan basah dengan klasifikasi agak basah hingga amat sangat basah total kejadian sebesar 40,83%. Kejadian bulan kering di wilayah Tangerang Selatan hampir sama. Hal ini diakibatkan curah hujan di wilayah ini dipengaruhi oleh angin monsun. Tipe monsun dipengaruhi oleh angin laut dalam skala yang sangat luas. Tipe hujan ini dicirikan oleh adanya perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan kemarau dalam setahun dan hanya terjadi satu kali maksimum curah hujan bulanan dalam setahun. Selanjutnya kesimpulan, indeks RAI merupakan indeks kekeringan yang dikembangkan oleh Van Roy tahun 1960. Data yang digunakan pada indeks ini berupa data curah hujan secara serius. Data curah hujan dapat berupa data bulanan, musiman, ataupun tahunan. Penggunaan RAI mempertimbangkan dua anomali, yaitu anomali positif dan anomali negatif. Semakin besar nilai indeksnya, maka terjadi anomali positif.
Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya maka terjadi anomali negatif yang menandakan terjadinya kekeringan yang sangat parah. Siap Bu, cukup. Oke, terima kasih. Kopi ya. Oke, nah di sini yang mau saya tanyakan, ini kan pakai sebuah data, lokasinya di Tangerang Selatan, ini stasiun apa ya? Izin Bu, stasiun klimatologi Tangerang Selatan Bu. Oke. Jadi nanti ditulis lengkap ya. Iya Bu. Nah untuk ini, nah ini kan mulai data curah hujan diinput, kemudian jika data tidak lengkap diinput lagi. Masalahnya kalau datanya memang tidak lengkap dari sononya, nanti ini nggak lengkap-lengkap gitu. Jadinya resiko unlimited loop kalau misalnya datanya memang nggak lengkap dari sononya. Maksudnya bukan kamu yang membuat nggak lengkap, tapi yang dari sananya yang memang membuat tidak lengkap dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya datanya tidak lengkap, itu lebih baik prosesnya itu pengisian data kosong aja. Jadi dia nggak unlimited loop. Tapi dari pengerjaan udah benar sih. Cuma saya yakin kalau di Tangerang Selatan kayaknya datanya lengkap kan ya? Siap, iya lengkap Bu. Nah itu makanya nggak unlimited loop karena datanya lengkap dari sononya. Oke. Siap Bu. Rata-rata 10 terbesar, 10 terkecil, kemudian rata-rata totalnya berarti ya keseluruhan yang dipakai. Ini udah bagus, ini flowchartnya. Kemudian klasifikasinya juga udah. Nah, ini data indeks harian Tangerang Selatan selama 20 tahun per bulannya ya? Siap, iya Bu. Nah, ini totalnya berapa sih persentasenya yang basah sama yang kering? Izin Bu, kalau yang basah 40,83%, Bu. Kalau yang kering 53,33%. Oh ya, yang ini ya. Iya, Bu. 0,83 berarti banyakan keringnya kan ya? Siap, iya, Bu. Oke. Udah ini sih, udah cukup bagus sih. Saya nggak banyak tambahan kalau yang ini. Oke. Masalah loop, kemudian perlengkapan di sini ya. Sama pendahuluannya sih sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya pendahuluannya kayak gini. Coba karena ini laporan biar saya nggak banyak baca aja. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Itu aja sih tambahan dari saya. Siap, terima kasih Bu. Langsung ke berikutnya ya. Sultan, silahkan. Siap, mohon izin sharing, Bu. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Oke, udah kelihatan. Siap, mohon izin Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan indeks. Di sini saya menggunakan 3 indeks, yaitu Consecutive Wet Day atau CWD, terus R10mm dan R20mm. Saya menggunakan 3 indeks ini karena saya ingin mengetahui hubungan antara panjang hari hujan dengan intensitasnya, dan juga pada wilayah penelitian saya apakah untuk mengetahui intensitas hujannya berada di nilai berapa. Peningkatan kejadian ekstrim ini telah mendorong pengembangan penelitian terhadap kejadian cuaca ekstrim. Organisasi Expertise for Climate Detection and Index telah mengembangkan 27 indeks iklim berdasarkan data curah hujan dan juga data suhu. Salah satu dari 27 indeks iklim tersebut adalah CWD, R10mm, dan R20mm. Indeks-indeks iklim ini dapat memonitoring perubahan iklim dari data suhu dan data curah hujan. Kemudian, Consecutive Wet Day merupakan salah satu indeks iklim yang dihitung berdasarkan jumlah hari maksimum dengan curah hujan lebih dari sama dengan 1 mm secara berturut-turut. Sedangkan untuk R10 dan R20mm merupakan indeks yang dihitung berdasarkan dengan jumlah hari yang memiliki curah hujan di atas 10 mm dalam satu tahun untuk R10mm, dan untuk R20mm memiliki
dihitung berdasarkan dengan jumlah hari yang memiliki curah hujan di atas sama dengan 20 mm dalam 1 tahun. Data yang digunakan pada praktikum kali ini, saya menggunakan data curah hujan bulanan yang saya dapatkan, data curah hujan harian yang saya dapatkan dari BMKG dari stasiun meteorologi Citeko. Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan harian dari tahun 2014 hingga ke tahun 2020. Perhitungan ketinggian indeks ini saya menggunakan beberapa software, yaitu ada Microsoft Excel untuk mengolah data terlebih dahulu, kemudian ada R untuk menjalankan software Index, terus ada Index untuk menghitung indeks, dan juga yang terakhir adalah Notepad untuk sebagai inputan data nanti di Index. Index sendiri ditetapkan oleh Expert Team for Climate Change Decision Monitoring Index yang merupakan program yang dijalankan menggunakan software R. Sebelum menggunakan software ini, format file harus berupa .txt dengan ada beberapa ketentuan dalam isi .txt tersebut, yaitu terdiri dari 6 kolom, di mana kolom pertama adalah tahun, kolom kedua bulan, kolom ketiga tanggal, kolom keempat data hujan, kolom kelima data suhu maksimum, dan kolom terakhir data suhu minimum. Berikut merupakan hasil dari perhitungan indeks CWD, di mana untuk trennya cukup berfluktuatif dengan nilai indeks CWD terendah yaitu sekitar 11 hari hujan secara berturut-turut, dan tertinggi berada di tahun 2020 dengan 24 hari hujan secara berturut-turut. Walaupun cukup berfluktuatif, tapi di sini terlihat adanya peningkatan, di mana pada hasil perhitungan ini slope estimate memiliki nilai 1,25 yang menandakan adanya peningkatan hari hujan secara berturut-turut. Tahun 2015 merupakan tahun terendah dikarenakan pada tahun ini adanya kejadian fenomena El Nino yang ternyata berdampak pada hasil perhitungan ini, yaitu di wilayah meteorologi Citeko. Kemudian gambar selanjutnya merupakan hasil dari perhitungan indeks selanjutnya, yaitu R10mm dan R20mm. Jika dilihat polanya hampir sama, yaitu cukup berfluktuatif, tapi ada perbedaan hanya pada tahun 2014, di mana tetapi di sini memiliki pola yang sama, yaitu dari 2014 menuju 15 turun, dan lalu dilanjutkan dengan 2015 hingga 2019 yang turun. Walaupun cukup berfluktuatif, tapi di sini hasil perhitungan mempunyai nilai slope estimate itu negatif, di mana untuk R10mm memiliki nilai slope estimate sekitar min 0,036, yang berarti dia turun tapi tidak signifikan, dan juga R20mm memiliki nilai slope estimate yang negatif, yaitu min 1. Sama seperti indeks CWD, di sini tahun 2015 merupakan tahun terendah dari nilainya, memiliki nilai yang paling rendah. Ini dikarenakan karena pada tahun tersebut ada kejadian El Nino yang ternyata berdampak pada curah hujan di wilayah meteorologi Citeko ini. Kemudian ini merupakan grafik jumlah hari hujan yang saya dapatkan dari stasiun meteorologi Citeko. Di sini grafik ini akan saya gunakan untuk mengetahui intensitas hujan di wilayah ini berada di rentang berapa. Sama seperti grafik-grafik sebelum, jika kita bandingkan dengan 4 grafik, terlihat bahwa 2015 selalu memiliki nilai paling rendah, yang ini diakibatkan karena kejadian fenomena El Nino. Dari membandingkan dari grafik jumlah hari hujan dengan hasil perhitungan R20 dan R10mm, di sini saya mendapatkan intensitas hujan yang ada di wilayah Citeko ini. Untuk kesimpulannya dari perhitungan ketiga indeks tersebut, disimpulkan bahwa indeks CWD memiliki pola yang cukup bervariasi, tapi cenderung mengalami kenaikan yang menandakan jumlah maksimal hari dengan hujan lebih 1 mm semakin banyak.
Sedangkan untuk indeks R10 dan R20mm memiliki pola yang bervariasi tetapi cenderung mengalami penurunan yang menunjukkan adanya penurunan pada besarnya intensitas hujan di wilayah tersebut. Kemudian pada wilayah Citeko disimpulkan bahwa curah hujan lebih dominan dengan intensitas hujan di bawah 10 mm. Hal ini saya dapatkan karena membandingkan grafik jumlah hari hujan tiap tahun dengan indeks R10mm, di mana selalu lebih dari setengahnya curah hujan berada di bawah 10 mm. Mungkin sekian Bu, cukup Bu. Oke, terima kasih. Bisa ditutup dulu. Sultan ya. Oh, terlalu umum. Ini karena pakai Indonesia begini gitu. Itu sekarang udah terlalu umum ya, kecuali kalau misalnya kita ngomong sekitaran 20 tahun atau 30 tahun yang lalu gitu, ketika misalnya penelitian tentang berbagai macam fenomena meteorologi dan klimatologi itu belum banyak dilakukan. Tapi kalau udah 10 tahun terakhir, karena penelitiannya makin banyak, kemudian makin spesifik wilayahnya, saya rasa sebaiknya kita nggak usah tidak usah memulai dari Indonesia karena terlalu besar gitu. Bisa memulai dari per pulaunya, dari Jawa, Sumatera, atau per provinsinya. Sebaiknya gitu sih. Tapi sekali lagi ini pendahuluan. Saya juga nggak mewajibkan ada pendahuluan kan. Nah, di sini kamu 3 indeks. Banyak juga ya. Sebenarnya 1 aja cukup kok, Sultan. Nggak harus 3. Izin Bu, sebenarnya saya pengen CWD, tapi saya ingin menghubungkan dengan fenomena El Nino. Tapi saya kira tidak bisa mempresentasikan di mana hari hujan berturut-turut dengan curah hujannya, Bu. Iya, memang terpisah. Tapi kan nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kok kalau 3. Saya nggak menyalahkan. Minimalnya 1 gitu. Kamu banyak kerjain gitu aja sih. Oke. Kalau yang di sini kamu pakai Climdex kan ya? Siap ya Bu. Nah, flowchartnya kalau bisa dibuat lah ya, meskipun kamu pakainya Climdex kan bisa bilang hitung CWD, hitung CDD, atau hitung R10, hitung R20, kemudian grafik gitu misalnya. Ini bisa keluar angka nggak? Maksudnya per tahunnya itu keluar barisan angkanya? Saya belum coba sih Bu kalau itu. Mungkin bisa sih Bu. Saya belum terlalu mendalami, hanya baru ngetik-ngetik asal jadi waktu itu Bu. Saya belum sempat lihat sih. Saya cuma pakai Climdex sekali doang, itu waktu Taruna. Habis itu karena ini ya, kalau saya merasa sih ini agak terlalu kaku sih. Seringkali software simple itu yang memudahkan hidup kita itu kaku sekali. Misalnya saya pengennya biar bulanan gitu, kadang-kadang softwarenya keluarannya cuma tahunan. Terus kemudian misalnya saya pengen mencari nilai-nilai tertentu gitu, ya softwarenya keluarannya ya pokoknya grafiknya harus begini gitu. Itu kenapa saya akhirnya tetap tiga hal yang sering saya gunakan, Excel, MATLAB atau Python, kemudian CDU. 3 itu. Karena agak kaku kalau misalnya software-software kayak gini. Tapi bisa dipakai memang, sangat memudahkan, karena kita nggak perlu berpikir untuk bikin kan. Langsung input, keluaran hasil gitu. Cuma di sini saya pengen nanya, ini kan keluarannya ya, yang garis titik-titik ini garis apa nih yang ini? Itu slope error Bu. Oke, slope error. Dikasih keterangan ya. Minimal di sinilah di grafik 1 misalnya garis titik-titik slope error, meskipun di sini nggak ada keterangannya gitu, karena kan kamu dapat bawaan dari Climdex ya. Oke, slope error berarti yang ini pengamatan. Siap ya Bu. Kemudian yang ini tren. Oke. Nah, itu perlu dijelaskan ya. Saya nggak lihat penjelasannya. Siap Bu. Di sini sih, di setelah grafik. Rendah. Jadi meningkat, CWD meningkat jumlahnya. Kemudian R10 dia agak menurun dan menurun. Yang ini kamu pakai apa? Saya pakai Excel Bu untuk supaya tahu, kan saya niatnya juga setelah
CWD nggak bisa dihubungkan dengan El Nino, saya ingin mengetahui intensitas hujan di wilayah tersebut, Bu. Makanya saya menggunakan jumlah hari hujan pada jadi jumlah curah hujan itu dikurangi dengan indeks R10 mm, Bu, tiap tahunnya. Oke. Untuk mengetahui intensitasnya, Bu. Sebenarnya paling simpel kalau misalnya lihat ini menggambarkan itu, kamu bikin grafik kayak gini. Misalnya ini hari hujan kan totalnya ya. Yang ini misalnya R10. Bukan. Ini misalnya di bawah R10. Nah, kemudian yang ini misalnya R10. Nanti kelihatan dia pergerakannya apakah 50%, naik turun yang di bawah R10, di atas R10 gitu. Oh, jadi digabungkan seperti itu, Bu ya? Ya, kan lebih simpel kelihatannya. Ya, Kalau kayak gitu. Makanya tadi saya nanya di sini bisa keluar angka nggak? Kalau di sini bisa keluar angka kan enak. Jadi bisa bikin grafiknya naik turun. Kamu juga bisa bikin untuk R20. Siap ya, Bu. Jadi kelihatan kombinasinya bahwa oh ternyata jatuhnya lebih banyak di bawah R10. Nah kalau hasil memang di bawah R10 lebih banyak. Katanya kita banyak curah hujan 0 sih. Oke, tapi kalau misalnya hari hujan juga banyak kan hujan-hujan rendah sih sebenarnya. Oke. Nah, ini maksudnya apa yang ini? Curah hujan lebih dominan dengan intensitas curah hujan di bawah 10. Nah, kayaknya mungkin gini, curah hujan dengan intensitas di bawah 10 mm lebih dominan, kayaknya kayak gitu deh kalimatnya. Ya, Bu. Maksud saya, jadi di bawah 10 mm itu lebih banyak dibandingkan dengan di atasnya, Bu. Oke. Cuma di sini agak perbaikan visualisasi sedikit aja sih. Siap, Bu. Oke, itu aja tambahan dari saya ya. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya silahkan Sabit. Siap, Bu. Terima, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, kelihatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks kekeringan, yaitu desil index. Adapun untuk pokok bahasannya, yang pertama itu pengertian dari metode desil sendiri, yang kedua rumus dari metode desilnya, yang ketiga bahan dan metode dari metode desil ini, yang keempat tahapan analisisnya, dan yang kelima hasil dan pembahasan. Nah, untuk indeks kekeringan metode desil menurut Sudijono tahun 2006, desil itu adalah titik, skor, atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, dengan masing-masing sebesar 1/10n. Sedangkan, menurut Hadi, 1989, desil pertama didefinisikan sebagai suatu titik yang membatasi 10% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Desil ketiga adalah suatu titik yang membatasi 30% frekuensi terbawah dalam distribusi. Adapun untuk rumus metode desil sendiri, yaitu yang pertama untuk data tak berkelompok atau tunggal, rumusnya DI sama dengan nilai yang ke min I 10. Dan untuk desil data berkelompok, yaitu D1 sama dengan BB plus 10 kali N dikurang C FB per FD dikali I. D1 itu merupakan desil 1 yang dicari pada suatu titik yang membatasi 10% frekuensi yang terbawa dalam distribusi. BB batas bawah rentang interval desil 1. CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah desil 1 yang dicari. FD frekuensi pada interval desil 1 yang dicari adalah seluruh frekuensi dalam distribusi. Untuk N kecil yaitu desil yang dicari atau N-1, dan I untuk lebar intervalnya. Pada perhitungan desil indeks kali ini saya menggunakan studi kasus dengan data curah hujan bulanan selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 sampai 2020,
yang datanya diambil dari Stasiun Meteorologi Ngurah Rai di Pasar Bali, di mana data ini didapatkan dari BMKG Soft. Lalu selanjutnya ada data SOI atau Sultan Oscillation Index yang sama, yaitu 30 tahun, yang didapatkan dari web aus yang didapatkan dari web Australian Government yang digunakan untuk membandingkan dari metode kekeringan ini dengan SOI apakah terdapat kemiripan atau tidak. Lalu untuk lokasinya sendiri yaitu digunakan lokasi dari Stasiun Meteorologi Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali dengan lokasinya di 8,74 derajat lintang selatan dan 115,1643 derajat bujur timur dengan elevasi 7 meter. Selanjutnya yaitu bahan dan metode. Adapun untuk klasifikasi dari tingkat kekeringannya, amat sangat basah dengan batas frekuensi lebih dari 20% dengan tingkat desil 9-10. Untuk batas frekuensi 20 sampai lebih dari 20% dengan tingkat desil 7-8, dan untuk kering dengan batas frekuensi 20% dengan tingkat desil 5-6. Kering batas frekuensinya kurang dari sama dengan 20-20% dengan tingkat desil 3-4, dan amat sangat kering frekuensinya kurang dari 20% dengan tingkat desil 1-2. Untuk menghitungnya sendiri yaitu cukup sederhana. Kita lihat dari flowchart ini, di mana yang pertama itu input data curah hujan bulanannya, lalu dihitung menggunakan metode indeks desil. Setelah dihitung, maka kita kelompokkan berdasarkan kelas. Lalu setelah dihitung berdasarkan kelas, kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk tahap analisisnya sendiri, yang pertama itu pengumpulan datanya, yaitu yang dipakai adalah data curah hujan Stasiun Meteorologi Igusti Ngurah Rai selama 30 tahun. Lalu yang kedua, perhitungan dari desil indeksnya itu sendiri. Yang ketiga, analisis hasil dari kekeringannya. Dan yang keempat, prediksi kesesuaian dengan El Nino dengan kekeringannya. Hasil dan pembahasan. Dari hasil ini dapat bahwa mana merupakan untuk klasifikasi amat sangat kering terdapat dari CH 1,8 sampai 8,38. Dan untuk perhitungannya dapat kita lihat seperti ini. Lalu di hasil perhitungan ini curah hujan dari 360 bulan selama 30 tahun terdapat 72 bulan pada kelas amat sangat kering, 72 bulan pada kelas sangat kering, 73 bulan pada 71 bulan pada kelas normal, dan 70 amat sangat basah. Persebaran kelas ini cukup merata yang menunjukkan bahwa asalnya pada jangka waktu 30 tahun tidak terjadi perubahan pola musim yang signifikan. Beberapa waktu ada perubahan yang disebabkan terjadinya peristiwa yang berpengaruh terhadap iklim. Data ini juga menunjukkan bahwa bulan Agustus dominan masuk ke dalam kelas amat sangat kering sebanyak 22 kali dari total kelas amat sangat kering sebanyak 72 bulan, atau dengan persentase 30,56%. Sehingga Agustus itu di Stasiun Meteorologi Igusti Ngurah Rai mengalami kekeringan itu adalah hal yang normal terjadi. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa dengan persentase
tinggi, yaitu pada tahun 1994 dan juga 2016. 1 tahun tidak terjadi kekeringan yang kemungkinan juga sebaliknya pada tahun 2010 dan 2016 dalam kurun waktu 1 tahun tidak terjadi kekeringan, yang kemungkinan juga sedang terjadinya La Nina di Samudra Pasifik. Untuk persentase amat sangat kering yang tinggi ini juga disebabkan oleh adanya El Nino kuat yang terjadi di wilayah sekitar Pasifik Tengah dan Timur. Nah, selain itu dapat kita asumsikan juga bahwa hasil dari metode Decile Index ini dapat dibandingkan dengan data SOI atau Southern Oscillation Index yang didapatkan dari Australian Government Bureau of Meteorology. Webnya tersebut terdapat nilai indeks SOI per bulannya. Nah, jika indeks SOI lebih kecil dari -7, maka dapat dikatakan terjadinya El Nino. Lebih dari +7, maka dapat dikatakan terjadinya La Nina, dan telah didapatkan perbandingan Decile Index dengan SOI itu sebagai berikut. Penilaian SOI dengan kekeringan menggunakan Decile Index, jika dalam jangka waktu 1991 sampai 2020 ini cukup besar, yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan adanya faktor lokasi, di mana lokasi dari ini yang digunakan oleh saya yaitu dan SOI yang sama-sama berada pada lintang selatan, akan tetapi untuk didapatkan di Australia, sehingga kondisi curah hujan pada lokasi studi tidak mendapat pengaruh yang terlalu banyak dari fenomena El Nino maupun La Nina. Kesimpulan dari metode Decile Index ini yaitu metode Decile Index merupakan metode yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan dalam menganalisis kekeringan, dikarenakan hanya membutuhkan data curah hujan. Tapi kesederhanaan ininya juga yang membuat metode ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memperhatikan faktor-faktor cuaca yang lainnya seperti suhu, angin, penyiraman matahari, dan tekanan udara. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita menggunakan metode ini, maka harus ada metode lain sebagai pembandingnya. Lalu juga semakin panjang waktunya, maka semakin bagus untuk perhitungan kekeringan metode ini. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Udah kelihatan? Siap, sudah, Bu. Oke. Satu yang paling penting di sini ya. Kota Denpasar. Kemudian data yang digunakan adalah lokasi stasiun meteorologi kelas 1 Ngurah Rai. Di sini lokasi stasiunnya di mana dari peta ini? Izin, Bu. Untuk tadi juga saya tidak mencantumkan di PowerPoint itu karena setelah dikumpulkan saya baru menemukan keliruan, Bu. Yang pertama itu di petanya saya tidak mencantumkan titik dari stasiun tersebut. Lalu untuk yang kedua itu saya baru menemukan setelah dikumpulkan itu ternyata stasiun meteorologi Igusti Ngurah Rai itu bukan di Denpasar, Bu. Karena ketika dicari di internet itu, Bu, ada yang kebanyakan juga ada yang mengatakan di Denpasar itu, Bu. Nah, ini bukan kekeliruan sih sebenarnya, mungkin masalah update aja. Karena Badung sama Denpasar dulu satu kabupaten. Jadi seringkali kalau kita ngomong Denpasar gitu misalnya, seringkali ngambil Ngurah Rai gitu, karena dulu satu kabupaten. Tapi sekarang nggak lagi gitu. Jadi yang ini Kota Madya Denpasar,
Ini kan Kota Madia Denpasar dan Badung ini beda. Jadi kalau kamu panjangkan di sini petanya, Kuta itu di sini. Ya, lokasinya gitu. Jadi memang ada update ini apa tuh namanya? Update status sehingga kalau di sini saya rasa tepatnya adalah tepatnya di sini ini ya. Kuta Bali. Jadi judulnya diganti wilayah studinya. Ya, Bu. Oke. Kemudian yang di sini klasifikasi metode desil ini kayaknya double ya yang judulnya ya. Iya double. Bentar saya hapus dulu satu. Oke. Nah, jadi di sini ini ya, kalau pendahuluan dan metode, kayaknya kalau udah pendahuluan kamu keluarin rumus-rumus kayak gini kayaknya nggak cocok. Jadi ini masuk metode aja. Ya, Bu. Oke. Kemudian di sini perlu dilihat kalau ini desil, itu biasanya temennya ada persentil, ada kuartil, ada kuintil, dan lain sebagainya. Itu dia membagi data sama rata. Kalau desil dia membagi data sama rata 10 bagian. Makanya kalau kamu misalnya ngambil dari seluruh data, yang masuk ke desil 1 ada 73 data, masuk desil 2 ada 74 data, ini pasti rata. Karena memang dia metodenya memang membagi itu rata gitu. Jadi bukan karena nggak ada perubahan. Jadi bukan karena nggak ada perubahan sama sekali ya, tapi karena kamu mengambil 30 tahun, ya memang 30 tahun ini dibagi rata kalau kita pakai desil. Makanya ketika kita misalnya mau lihat ada perubahan, kita ambil salah satu desil. Misalnya kita ambil desil 1 gitu untuk melihat kekeringan. Desil 1 apakah perkembangan desil 1 ini jumlahnya, jadi kejadian desil 1 ini semakin sering terjadi atau tidak. Gitu. Kalau kita misalnya ngomong masalah hujan lebat, kita ambil desil 9 gitu misalnya. Kita ambil desil 9, kita cek apakah frekuensi kejadian desil 9 ini itu makin tinggi atau makin rendah. Nah, itu untuk analisis ekstrim. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu misalnya cek ya pasti rata gitu. Oke. Lokasi. Nanti petanya lain ya. Petanya di Google. Kemudian nilai desil, oke. Nah, kalau yang ini cocok nih. Amat sangat kering. Tapi lebih bagus grafik sih. Oke. Siap, Bu. Jadi ngambil salah satu untuk melihat kekeringan, kamu ngambil di sini yang ASK 12 ya, ASK ya. 12. Nah, desil 12 ASK langsung digrafikkan. Itu bisa lebih bagus. Ini 50% cukup besar. Jadi kesesuaian El Nino-nya merupakan indeks terjadi di Australia sehingga curah hujan pada lokasi studi tidak mendapat pengaruh yang terlalu banyak dari fenomena El Nino maupun La Nina. Nah, ini kamu membunuh pernyataanmu sendiri nih. Ya, Bu. Jadi ya, kamu ngomong tidak mendapat terlalu banyak di sini. Kemudian di sini cukup besar. Ini kamu membunuh pernyataanmu sendiri ya. Jadi konsisten dengan pernyataannya. Kalau kamu bilang di sini cukup besar, ya di sini ada pengaruhnya gitu. Oke. Siap, Bu. Karena dua-duanya ngomongin SOI kan. Jangan membunuh pernyataanmu sendiri gitu. Oke. Bentar. Sudah. Kemudian untuk kesimpulan, ya memang kalau misalnya kita ngomong fokusnya hanya untuk hujan aja, ya udah satu parameter gitu misalnya untuk melihat satu parameter. Cocok sih desil ini. Oke. Bulan Agustus. Nah, bisa dilihat per bulannya juga, desilnya di sebelah mana keluarannya gitu kan. Oke, ini kan tahunnya aja, tapi per bulannya. Tapi ini gimana ceritanya kamu bisa ngomong per bulan di sini? Keluaran yang kamu keluarkan tahunan di sini. Izin, Bu, untuk jadi saya menghitung dari per bulannya dulu, Bu, ada di lampiran, Bu. Oh, di lampiran ya. Nanti kalau ada keterangan di lampiran gitu misalnya, lampiran berapa gitu. Siap, Bu. Oke.
Oh ya, rainfall. Di sini berarti ya. Total bulan. Tapi ini masih tahun kok. Ini tahun, ini bulan. Izin Bu, untuk ASK-nya tidak dimasukkan ke. Jadi Bu, untuk yang ASK itu langsung saya hitung dan untuk hasilnya itu yang tabel yang tadi di atas Bu. Untuk yang Tapi SK, K sama N sama SB itu saya tidak tahu Bu. Jadi ada sih klasifikasi di sini kan, yang nomor 2 ini. Cuma begitu kita ngomong resume, tetap tahunan gitu. Oke, terus jadi dari mana keluaran ini gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan ini, buat yang grafik per bulannya, kayak Ya, gitu Bu. ya. Karena tidak ada apa tuh namanya, tidak ada pegangan ini. Pegangannya tidak ada jurnal, tidak. Padahal kamu pegangannya bagus kan, data kan ini sebenarnya, tapi nggak kelihatan gitu datanya mana gitu. Oke, Ya, Bu. oke, itu dari saya. Terima kasih atas presentasinya. Ya, terima kasih banyak Bu. Yang berikutnya Wahyu, silahkan. Izin saksi Bu. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Udah? Izin Bu, izin mempresentasikan hasil praktikum tentang indeks Moisture Adequacy Index atau MAI. Kekeringan dapat diidentifikasikan melalui pendekatan debit yang tersedia, interaksi iklim terkait pola hujan, dan debit yang pernah terjadi karena adu bahwa pola hujan atau debit dapat berulang dalam kurun waktu tertentu. Ini 29. Dalam penelitian ini, analisis ketersediaan air menggunakan metode FGMOC perhitungan indeks kekeringan menggunakan metode MAI atau Moisture Adequacy Index yang mengukur kelembapan berdasarkan kelembapan suatu wilayah. Metode ini dianalisis berdasarkan perbandingan besar evapotranspirasi potensial dan aktual. Untuk datanya sendiri, data diperoleh dari hasil observasi stasiun 6,978 bintang selatan sampai 110 wujud timur, dan data observasi yang diambil adalah suhu rata-rata bulanan dan data jumlah hari hujan bulanan dalam kurun waktu 2018 sampai 2020. Data observasi didapat melalui halaman http bmkg.soft database bmkg.go.id. Lalu untuk metodenya sendiri untuk menghitung ETP menggunakan rumus sebagai berikut, atau metode downright, yaitu ETP 16,2 dikalikan 10 TA per I kali pangkat A. Nah, I sendiri itu indeks panas. Bisa dihitung dengan M per 5 dipangkatkan 1,514. Dan A-nya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Lalu setelah menghitung ETP, kita menghitung ETA dengan cara delta E. Nah, delta E sendiri yaitu ETO kalikan M per 20 kali 18 min N. Nah, M itu adalah luas kawasan yang tidak bervegetasi, dan N sendiri adalah jumlah hari hujan. Nah, setelah didapatkan ETA dan ETP, digunakan untuk menghitung indeks MAI dengan rumus MAI sama dengan AE per PE, atau evaporasi aktual dibagi evaporasi potensial. Nah, setelah itu dapat diklasifikasikan hasil MAI tersebut
berdasarkan klasifikasi keringan berdasarkan indeks keringan, di mana hasil MAI lebih dari 1 itu basah, 0,9 sampai 1 itu normal, 0,79 sampai 0,89 kekeringan ringan, 0,5 sampai 0,78 kekeringan sedang, dan kurang dari 0,5 adalah kekeringan parah. Untuk hasil dan pembahasan perhitungan menggunakan metode Muster Adequacy Index di Stasiun Ahmad Yani Semarang dengan periode 3 tahun didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini ada hasil perhitungan menggunakan Excel. Mau isi Bu, flowchartnya kelupaan Bu. Untuk flowchartnya sendiri, indeks MAI mulai menghitung data rata-rata bulanan tahun 2018 sampai 2020, lalu menghitung ETP, lalu keluar ETP, lalu masukkan data dari hujan, dimasukkan dalam perhitungan ETP, menghasilkan ETA, dan ETP, ETA digunakan untuk menghitung indeks MAI, dan keluarnya indeks MAI. Lalu selanjutnya untuk pembahasan seperti yang tadi, ini adalah hasil perhitungan dari menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bisa dilihat di sini per bulan dari 2018 sampai 2019. Bisa kita lihat dari tabel bahwa tiap tahun memiliki pola yang hampir sama, di mana pada bulan basah yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan November, Desember memiliki keterangan yang memiliki indeks MAI yang cukup tinggi dengan keterangan basah hingga normal. Nah, dari tabel ini juga untuk wilayah kajian itu mempunyai nilai evapotentrasi potensial berada pada nilai rentang 133, hingga 213 mm. Bisa dilihat dari ETP yang warna hijau. Lalu untuk ETA-nya sendiri mempunyai rentang 43 hingga 224 mm. Lalu ini adalah grafik histogram time series indeks MAI bulanan wilayah Stasiun Meteorologi Ahmad Yani tahun 2018 sampai 2020 dan histogram time series curah hujan bulanan di wilayah Stasiun Meteorologi Ahmad Yani tahun 2018 sampai 2020. Histogram di atas untuk histogram time series indeks MAI bulanan di wilayah Stasiun Meteorologi Ahmad Yani tahun 2018 sampai 2020. Berdasarkan histogram, bisa dilihat bahwa indeks MAI menunjukkan nilai yang tinggi pada bulan basah dengan nilai lebih dari 0,9. Sedangkan untuk bulan kering, indeksnya berkisar 0,3 sampai 0,7. Indeks terendah terjadi pada Agustus 2018 dengan nilai indeks 0,28 dengan kategori kering parah, dan tertinggi pada bulan Desember 2020 dengan nilai 1,32 dengan keterangan basah. Sehingga perlu diwaspadai pada bulan-bulan yang indeksnya rendah terjadi keringan, dan untuk daerah dengan indeks lebih dari 1 terjadi banjir. Lalu untuk koreksinya digunakan histogram hujan bulanan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani pada tahun 2018 sampai 2020 untuk membuktikan kemiripan antara indeks MAI dengan kondisi yang terjadi sebenarnya secara umum untuk grafik indeks MAI dan curah hujan bulanan. Indeks MAI dan curah hujan bulanan memiliki kemiripan yang cukup tinggi, di mana pada bulan Januari sampai April 2018 untuk periode 1 dan November sampai Desember 2018 untuk periode 2 nilai indeks tinggi, begitu pula curah hujan. Nah, hal ini mulai kemiripan yang cukup tinggi
dengan begitu pula dengan bulan Maret sampai Oktober. Nilai indeks MAI ini berkolerasi cukup tinggi dengan curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Bahkan pada bulan Agustus curah hujannya 0 mm. Pada pola ini berulang untuk 2 tahun sesudahnya, yaitu 2019 dan 2020, sehingga pola ini memiliki kemiripan yang cukup besar. Lalu untuk kesimpulan, nilai evapotranspirasi aktual berada pada rentang 43,3 mm hingga 224,4 mm, sedangkan evapotranspirasi potensial berada pada rentang 133 mm hingga 213,6 mm. Faktor yang mempengaruhi besar evapotranspirasi aktual yaitu suhu udara, jumlah dari hujan, dan exposed surface, sedangkan pada evapotranspirasi potensial, faktor yang mempengaruhi adalah suhu udara. Klasifikasi kekeringan wilayah kajian menggunakan metode moisture adequacy diperoleh indeks kekeringan yang memiliki rentang kriteria kekeringan parah hingga basah dengan nilai indeks minimum yaitu 0,28 dan maksimum dengan nilai 1,32. Adanya kemiripan grafik time series antara nilai indeks MAI dan dengan curah hujan bulanan wilayah kajian menunjukkan indeks MAI cukup mempresentasikan keadaan kekeringan wilayah kajian. Cukup, Bu. Oke, terima Sekian kasih. presentasi. Ya, ditutup dulu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Oke, Wahyu ya. Oke, data. Ini langsung data ya. Pendahuluan dan data kayaknya yang ini. Oke, untuk ininya, untuk prosesnya jelas ya kalau saya lihat sih. Yang ini udah kelihatan layarnya udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Kalau proses saya lihat jelas. Kemudian hasil perhitungan 3 tahun aja kan ya. Oke, ini grafiknya. Saya rasa udah cocok-cocok aja sih ini pernyataannya. Cuma ada beberapa ini aja, kayak huruf besar, huruf kecil, kayak gitu-gitu aja sih. Sama beberapa salah ketik ya. Siap, Bu. Ini korelasi kuat ini, kamu hitung korelasinya nggak? Itu izin, Bu, mungkin salah ini, Bu, pemilihan kata kemiripan yang kuat, Bu. Iya, nanti Kemiripan. Dikit aja sih, itu aja kok. Kalau proses sih saya udah cukup sederhana, kemudian juga ininya juga jelas. Jadi nggak banyak ini ya, nggak banyak koreksi kalau ini. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, udah semua presenter yang dijadwalkan untuk hari ini udah ya. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita selesaikan? Oke, saya mau nanya progres sekarang. Untuk kelompok 1, progresnya sejauh mana? Halo? Halo, suara saya kedengaran nggak? Ya, Bu, terdengar, Bu. Oke, ini semua masih di sini nggak sih? Kelompok 1, bentar saya cek dulu.
Kelompok 1, absen 1, 7, 13, 19. Progres ininya, praktiknya udah sampai mana untuk perakiraan? Nggak ada yang nyaut ya. Ya udah, kayaknya minggu depan aja deh saya tanya progresnya. Untuk perkuliahan kita tutup aja sampai di sini, gimana? Izin Bu, ada pertanyaan Bu. Ya, silahkan. Mohon izin Bu, izin bertanya. Ini kami kan sudah melakukan perhitungan buat yang perkiraan. Nah, ini kami ada beberapa pertanyaan Bu. Pertama, untuk data verifikasinya pakai data berapa tahun ya Bu? Untuk apanya? Untuk memverifikasi Verifikasi. datanya. Iya. Oh, saya nggak banyak sih sebenarnya, 1 tahun aja cukup. Ya, baik. Terus Bu, ini Bu, pengolahan perkiraan metode linear dan random walk datanya dijadikan seri saja atau disamakan dengan metode rata-rata konstan Bu? Kalau random walk kayaknya kamu nggak bisa deh nyamain dengan rata-rata konstan kayaknya. Soalnya dia update kan setiap 1 kali langkah kan. Iya Bu. Kalau random walk. Nah, kamu update aja kalau random walk. Menyesuaikan aja dengan metodenya. Kayak ini Kalman filter juga kayaknya harus diupdate kayak random walk 1 kali juga. Jadi agak berbeda nanti. Jadi anggap aja kamu udah ada pengamatan, kemudian kamu update, ada pengamatan, kamu update kayak gitu. Siap Bu. Ada lagi yang mau didiskusikan yang lain sebelum saya tutup? Izin Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Izin Bu, dari kelompok regresi sendiri itu masih nyoba-nyoba perhitungannya, itu kan pakai beberapa variabel bebas. Nah, dari variabel bebas itu udah nyoba dua macam gitu. Yang satu pakai suhu sama kelembaban buat prediksi CH, yang satunya lagi ditambahin DMI sama Nino Bu. Nah itu dihitung pakai Python sama R itu hasilnya agak berbeda Bu. Bagusan yang R itu jadinya bagaimana ya Bu? Beda ya. Tapi kita standarnya pakai Python. Kita kan nggak ini sih untuk latihan. Jadi kalian nggak cuma pakai R, tapi juga tahu Python gitu. Nanti kalau misalnya terakhir udah kalian misalnya cocoknya pakai yang mana itu silahkan gitu. Saya rasa tetap ke Python aja ya, karena standar praktek kita emang seperti itu. Terserah yang mana yang bagusan, yang mana yang jelekan, itu saya nggak terlalu ini sih sebenarnya kalau antar program, karena kita belajar sih di sini gitu. Jadi pakai Python aja tetap. Nanti diperlihatkan aja hasilnya itu seperti apa. Oke? Siap Bu. Izin Bu, untuk parameternya itu berarti pakai yang 2 apa yang 4 Bu? Nah, itu terserah kalian. Dilihat Itu dari- terserah kalian aja, saya nggak akan menentukan. Karena kalian yang membaca dasar teorinya, kalian yang menentukan, oh ya kalian yang tahu gitu, di tempat penelitianmu itu seperti apa sih kondisinya, karena kan kalian yang baca gitu kan, saya hanya menerima laporannya. Siap Bu. Siap Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ya, silakan Gilang. Mm-mm. Kayaknya nggak terlalu jauh beda sih kayaknya, kecuali kalau dia misalnya data per jamnya dia rata-rata, kemudian dia ini mungkin ya perlu dicek gitu. Tapi biasanya kalau inputan, ya biasanya sih kamu Arima kan? Ya Arima kan ya. Arima ini stepnya kita sendiri kok yang mengingat, bukan rumusan ininya.
Harusnya sih langsung bisa dimasukkan aja sih sebenarnya. Tapi kalian ingat kalau itu bukan data zaman, datanya bulanan gitu. Coba dulu ya. Ada lagi? Izin Bu, Silakan izin Bu. Karina. Untuk yang Arimax kan sudah sampai menemukan model yang terbaiknya Bu. Dan udah ada forecast yang, jadi kan datanya dari 91 sampai 2020. Itu sudah bisa bikin forecast dari data itu sendiri. Tapi untuk yang forecast dari forecast ke depannya, maksudnya 2021 sampai seterusnya itu belum bisa Bu. Oh, kamu jadinya pakai 2020 semua. Maksudnya semuanya ini sih kalau bisa potong aja. Pakai aja datanya sampai 2019, kemudian forecast tahun 2020 gitu. Itu buat Kan 2021 belum ada pengamatan, belum lengkap sih pengamatannya. Berarti kalau forecast yang ke depannya nggak perlu ya Bu? Forecast yang ke depannya? Enggak sih. Saya nggak harus sih forecast yang ke depannya. Cuma ambil 1 tahun, tapi biar forecast ini bisa kamu udah bisa diverifikasi. Nah, 2021 ini kan pengamatan belum ada, jadi kamu nggak akan tahu ini nilainya bagus apa enggak. Jadi ambil setahun terakhir tahun 2020 itu pakai untuk, jadi kamu gunakan, kamu membangun model pakai aja sampai tahun 2019, kemudian prediksi untuk tahun 2020, baru hasil prediksi itu kemudian dicocokkan dengan datanya kayak gitu. Oh baik Bu. Kalau nggak salah prediksi ke depan itu pakai fit deh, tinggal di fitting kayaknya kalau nggak salah. Iya Bu. Siap Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Ini metode-metode forecast dia beda-beda ya gayanya. Jadi nanti menyesuaikan aja dengan metodenya. Kalau kalian misalnya nggak bisa langsung forecast hari ini gitu untuk 12 bulan ke depan langsung gitu misalnya, harus step by step ya, update step by step gitu. Harus menyesuaikan emang. Oke, saya rasa cukup ya. Nggak ada diskusi lagi kayaknya. Untuk laporan paling minggu depan lah saya tanya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi sampai di sini ya. Jaga kesehatan. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. 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 Terima kasih Bu.